berikan di Google Classroom apa aja, Andrea Nur? Ya. Materi yang sudah saya berikan di Google Classroom apa saja? 2 minggu terakhir materinya apa? Nadia Eka? Nadia Eka, jadinya? Morfologi buah, morfologi dan anatomi buah, sama Sama biologi tumbuhan. produksi tumbuhan. Ya, oke. Betul ya, mengenai buah itu terutama dari morfologinya ya, atau bentuk luarnya itu seperti apa, kemudian mengenai fisiologi pada tumbuhan. Jadi di botani itu secara garis besar kita kan belajar mengenai morfologi, bentuknya, bentuk tumbuhan, kemudian anatomi. Anatomi itu bagian dalam tumbuhan yang sudah kita pelajari, yakni jaringan, kemudian sel pada tumbuhan. Kemudian kita juga belajar mengenai fisiologi. Fisiologi itu ini ya, proses yang terjadi di dalam tumbuhan. Sebenarnya nggak hanya pada tumbuhannya, tapi fisiologi itu terjadi pada semua makhluk hidup ya. Jadi proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang menandakan bahwa makhluk hidup tersebut masih hidup. Ya, jadi kalau ketika sudah mati makhluk hidup itu, maka proses fisiologinya itu berhenti. Misalnya tadi ya, bernapas, kemudian apa? Kalau pada manusia ya bernapas, terus ada proses namanya apa, pemecahan energi segala macamnya. Pada tumbuhan juga ada proses fisiologinya macam-macam ya. Kalau misalnya tumbuhan sudah mati, berarti proses fisiologinya berhenti ya. Nah, ada banyak proses fisiologi pada tumbuhan, tapi yang paling utama itu 3 ya, itu yang dominan, yakni proses fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Nah, yang difusi dan osmosis ini saya merah karena ini bukan termasuk proses fisiologi ya. Jadi ini sebenarnya difusi dan osmosis ini hanya proses perpindahan cairan yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan ya. Perpindahan cairan, perpindahan zat ya, misalnya dia menyerap unsur hara itu lewat proses apa? Proses ada di sana proses difusi dan osmosis ya. Jadi ini bukan termasuk proses fisiologi ya. Proses fisiologi yang paling utama pada tumbuhan itu fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Oke, siapa nih? Risma Aulia Putri? Fotosintesis itu apa sih, Risma? Ya, Bu. Fotosintesis itu apa, Risma? Tujuannya buat apa sih fotosintesis? Fotosintesis. Hasil dari fotosintesis itu apa? Dina Rahmatika? Ya, Bu. Fotosintesis itu hasilnya apa sih, Dina, atau tujuannya buat apa sih fotosintesisnya? Fotosintesis itu tujuannya untuk membuat cadangan makanan. Ya. Menghasilkan makanan ya. Jadi fotosintesis itu kan hasilnya itu apa? Hasilnya itu oksigen sama karbon, karbohidrat. Karbohidrat ya. Jadi yang utama hasil dari fotosintesis itu sebagian besar itu berupa karbohidrat ya, kemudian oksigen. Oksigennya dilepaskan oleh tumbuhan. Kemudian karbohidrat itu menjadi sumber makanan ya, karena tumbuhan itu dia istilah itu namanya autotrof ya. Jadi dia mampu menghasilkan makanan sendiri ya. Jadi satu-satunya makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri ya cuma tumbuhan ya. Manusia, hewan itu kita nggak bisa bikin makanan sendiri ya. Makanya kita perlu makan tiap hari supaya bisa tetap hidup. Tapi kalau tumbuhan dia bisa menghasilkan makanannya sendiri lewat apa? Lewat proses tadi fotosintesis ya. Ya, karbohidrat itu menjadi sumber makanan pada tumbuhan. Oke, kalau transpirasi apa, Filda? Apa sih sejarah garis besar transpirasi ini?
Suaranya tuh udah nggak kedengaran? Proses kehilangan air pada tumbuhan, Bu. Iya, jadi pada proses transpirasi itu sebenarnya istilah gampang itu proses penguapan air ya pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kalau misalnya pada manusia kita perlu buang air kecil, berkeringat, itu kan mengeluarkan cairan ya. Cairan pada tubuh. Nah, sama pada tumbuhan itu dia perlu juga mengeluarkan atau mengurangi cairan pada tubuhnya dengan proses apa namanya proses transpirasi ya. Kalau respirasi apa Asmaria? Untuk proses yang mengubah bahan organik menjadi energi dan menghasilkan karbon dioksida serta air. Nah, ya, oke ya. Jadi kan tadi fotosintesis tadi dia bikin makanan ya, hasilnya karbohidrat. Nah, pada proses respirasi ini si tumbuhan tadi memecah makanannya tadi karbohidrat tadi menjadi energi. Nah, itu yang disebut dengan proses respirasi. Kalau pada manusia respirasi itu kita kenal dengan bernapas ya. Nah, kenapa pada tumbuhan disebut dengan respirasi? Karena dalam prosesnya tumbuhan memerlukan oksigen. Ya. Kalau rumusnya apa, Asmaria? Apa karbohidrat plus O2 jadinya apa? Ada nggak rumusnya? Nggak ada ya? Nggak saya tampilkan di sini ya? Ada. Oke, jadi secara garis besar respirasi ini mengubah makanan tadi yang dibuat oleh fotosintesis, yang tadi menghasilkan makanan, nah kemudian makanan itu dipecah menjadi energi. Energi itu satuannya dalam bentuk ATP ya, ada berapa ATP, 10 ATP, 32 ATP dan sebagainya. Nah, dan kenapa dia disebut dengan respirasi? Karena pada proses ini dia memerlukan oksigen juga. Ya, jadi kalau pada proses fotosintesis dia menghasilkan karbohidrat dan oksigen, maka pada proses respirasi dia membutuhkan karbohidrat dan oksigen. Nanti hasilnya itu berupa energi. Energi yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan proses fisiologi yang ada yang terjadi di dalam tubuhnya. Sama ya, manusia kita juga makan. Nah, makanan itu kemudian nanti kan diubah ya di dalam tubuh menjadi energi. Sama, pada tumbuhan juga seperti itu. Makanannya diubah menjadi energi, satuannya ATP ya. Nah, itu yang disebut dengan proses respirasi ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian ini Oke, jadi saya bilang tadi ya, di dalam tubuh tumbuhan itu juga ada proses yang disebut dengan difusi dan osmosis. Ini bukan merupakan proses fisiologi, tapi biasanya dia proses perpindahan atau keluar masuknya partikel ya di dalam tubuh tumbuhan. Nah, apa bedanya Oke. Siapa yang belum bertanya? Nurindiani, apa sih bedanya osmosis dan difusi? Nurindi? Iya, Bu. Semua gitu ya? Perbedaannya itu, Bu, kalau osmosis itu partikel pelarut dan zat terlarut bebas bergerak dalam, kalau difusi. Tetapi dalam osmosis hanya molekul pelarut atau molekul air yang melintasi membran. Ya, jadi ada beberapa perbedaan ya antara proses osmosis dan difusi ya. Pertama, pada proses osmosis pasti ada membran semi permeable. Kalau pada proses difusi itu nggak ada ya. Nah, biasanya tuh dalam tubuh membran semi permeable ini merupakan membran sel. Membran sel itu sifatnya membran semi permeable ya. Kemudian yang berbeda pada proses difusi itu yang bergerak itu partikelnya, sementara pada proses osmosis itu pelarutnya
Kemudian ya, osmosis itu yang bergerak pelarutnya, difusi itu yang bergerak partikelnya. Difusi itu dari tinggi ke rendah. Sementara osmosis itu dari rendah ke tinggi. Dan biasanya osmosis ini hanya berlaku pada molekul cair, sementara pada difusi berlaku pada untuk molekul yang berbentuk cair maupun gas. Nah, misalnya ini. Oke, ini contoh ilustrasinya ya. Pada proses difusi, misalnya air yang dilarutkan 2 sendok gula ya. Kemudian pada gelas kedua air dilarutkan 6 sendok gula. Nah, konsentrasi yang lebih tinggi itu yang mana? Yang ini ya. Yang ini. Nah, kemudian ini nanti dicampur. Gelas pertama dan gelas kedua ini dicampur. Nah, nanti kan manisnya itu akan apa ya? Akan membaur gitu kan, akan berubah ya. Ini mungkin sangat manis, ini manisnya sedang. Nah, kemudian nanti ini manisnya mungkin kurang ya. Ini sangat manis. Nah, kemudian nanti ketika dicampur itu manisnya itu akan menjadi sedang. Jadi akan berbaur ya antara gelas yang satu dan gelas yang kedua ini. Kalau dicampur akan berbaur. Oke, sementara kalau pada osmosis itu tadi kan nggak ada membrannya ya. Pada osmosis itu ingat ada membrannya. Nah, kemudian yang bergerak apa? Yang bergerak itu pelarutnya tadi. Nah, pelarutnya itu pindah. Bukan partikelnya yang pindah ya, tapi pelarutnya. Hingga didapat keseimbangan yang dinamis ya. Jadi konsen ini ya, perhatikan sini. Ini larutan A, ini larutan B. Nah, konsentrasinya yang lebih pekat yang mana? Yang A atau yang B? Siapa nih? Yang B ya. Konsentrasi yang lebih pekat yang B. Nah, yang garis yang ini nih membran semipermeable. Karena ini lebih pekat, maka terjadi proses osmosis. Yang berpindah itu cairannya. Cairan larutan A ini pindah ke larutan B. Sehingga didapatkan konsentrasi A dan konsentrasi B itu sama. Ya. Karena ini tadi lebih pekat ya, ini lebih cair, maka yang cairannya ini pindah ke sebelah sini sehingga si larutan A ini konsentrasinya sama dengan larutan B. Biarpun secara volumenya berbeda, tapi konsentrasinya sama. Ini ya, sampai dicapai keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis itu maksudnya konsentrasi antara cairannya ini yang terpisah oleh membran semipermeable ini sama ya. Larutan A dan larutan B. Nah, kalau pada difusi itu yang berpindah itu si gulanya. Gulanya akan merata ya. Di atas, di bawah, di tengah ini konsentrasi gulanya sama. Yang berpindah itu gulanya bercampur dia. Dan ingat tidak ada membran semipermeable tadi. Itu perbedaan antara proses osmosis dan difusi. Contoh membran semipermeable apa? Membran sel itu ya, membran semipermeable. Oke, nah kita lanjut ya. Transpirasi. Transpirasi tadi sudah dijelaskan ya. Pelepasan uap air pada tumbuhan. Nah, di mana terjadinya transpirasi itu terjadi di sebagian besar ya, hampir 90%-nya itu di stomata. Di stomata. Sisanya di bagian tubuh yang lain ini ya, di lentikuler dan cuticular. Amin. Tutup. Sudah. Oke. Nah, ini ada transpirasi dan ada evaporasi. Udah pernah dengar kan ya evaporasi ya? Evaporasi itu juga proses penguapan air ya, tapi dia bukan proses fisiologi, tapi merupakan proses fisika ya. Jadi dia biasanya air menguap karena ada pemanasan. Itu disebut dengan evaporasi ya, penguapan. Nah, kalau pada proses transpirasi ini disebut dengan ini merupakan proses fisiologi, dia terjadi sebagian besarnya 90%-nya itu di stomata.
stomata itu dia bisa membuka, bisa menutup ya. Jadi kalau dia membuka, maka nanti proses transpirasinya akan semakin banyak ya. Kalau dia menutup, proses transpirasinya semakin sedikit ya. Dia tuh beberapa macam tekanan terjadi di jaringan hidup. Kemudian hasilnya itu permukaan sel jadinya basah ya. Ini bisa dibaca ya. Kemudian ya faktor mempengaruhi kecepatan transpirasi. Jumlah stomata, anatomi daun, makin lembab makin tinggi. Oksigen air kurang. Oke, jadi begini ya, ini jumlah stomata. Kalau jumlah stomatanya banyak, transpirasinya meningkat atau berkurang? Siapa nih? Silviana Dewi. Meningkat, Bu. Meningkat ya, jadi jumlah stomata ini maksudnya kalau jumlah stomatanya banyak, berarti kan proses transpirasinya akan semakin banyak ya, atau akan semakin cepat ya. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi. Kalau jumlah stomatanya sedikit, proses transpirasinya juga Menutup. menjadi ya berkurang ya, kecepatannya berkurang. Misalnya kita tanaman tuh daunnya dipotongin, jumlah stomatanya kan berkurang, berarti kecepatan transpirasinya juga berkurang. Nah, anatomi daun. Anatomi daun itu ada tanaman yang jumlah yang stomatanya itu terletak di atas permukaan daun, banyaknya di atas permukaan daun. Ada tanaman yang anatomi daunnya itu stomatanya itu di bawah, terletak di bawah. Nah, tanaman yang punya stomata di atas permukaan atas itu tentu kecepatan transpirasinya akan lebih besar ketimbang tanaman yang punya stomata di bagian bawah daun. Nah, ini biasanya tergantung dari habitat tanamannya. Jadi tanaman yang misalnya tinggal di daerah kering gitu ya, yang jarang hujan. Nah, itu biasanya daunnya itu memiliki stomata yang terletak di bawah permukaan daun ya. Di bawah daun itu kan ada bagian ke atas ya yang biasanya terkena sinar matahari langsung, kemudian ada yang di bawah. Ada bagian bawahnya ya. Nah, stomata yang terletak di bawah itu biasanya tanaman yang misalnya di daerah gurun itu umumnya jumlah stomatanya sedikit, kemudian letak stomatanya itu juga biasanya kebanyakan di bawah permukaan daun, ya, sehingga kecepatan transpirasinya akan lebih lambat, ya. Kenapa dia harus memperlambat? Karena dia tanaman itu tumbuh di daerah gurun yang airnya sedikit, ya. Oke, ini yang disebut dengan anatomi daun. Terus juga tergantung juga nanti dari letak daunnya. Letak daunnya, misalnya dia tertutup oleh sinar matahari. Kalau tertutup kan berarti dia penguapannya itu lebih lambat ya, ketimbang yang langsung terkena sinar matahari. Ini biasanya tanaman-tanaman yang tinggal di tumbuh di hutan itu ya, ada yang dia terkena sinar matahari langsung, ada yang enggak. Kemudian kelembapan udara ini biasanya tergantung dari iklim tempat tumbuh tanaman. Makin lembab, maka kecepatan transpirasinya akan semakin cepat. Ya. Kemudian ini cahaya. Cahaya ini maksudnya cahaya matahari ya. Membantu membuka stomata dan meningkatkan suhu sehingga proses transpirasinya akan semakin cepat. Biasanya ini cahaya ini berpengaruh pada tadi ya, misalnya di daerah tropis ya, seperti Indonesia. Di Indonesia itu matahari itu kita bisa lihat sepanjang tahun ya. Sehingga rata-rata tanaman tropis itu memiliki kecepatan transpirasi yang lebih besar ketimbang tanaman yang hidup di daerah subtropis ya, yang 4 musim. Seperti misalnya di Eropa itu kan 4 musim. Cahaya matahari itu enggak sepanjang tahun ada ya, sehingga kecepatan transpirasi itu biasanya lebih rendah dari tanaman yang tumbuh di daerah tropis. Kemudian juga tergantung ketersediaan air. Jadi tanaman itu dia menyesuaikan diri ya. Kalau misalnya di musim hujan,
itu airnya banyak ya. Ya itu biasanya kecepatan transpirasinya akan meningkat. Tapi kalau dia di musim kemarau, air yang ada di tanah itu kan berkurang, maka dia akan menurunkan kecepatan transpirasinya. Oke, kemudian aktivitas vital lainnya ini, misalnya tadi ya, proses fotosintesis ya. Fotosintesis itu memerlukan air nggak ya? Kan dia, iya ya. Jadi, menghasilkan air nggak fotosintesis? Saya lupa nih rumusnya apa fotosintesis. Nah. Oke ya, 6CO2, 2O, klorofil. Iya, dia membutuhkan air ya. Ya, makin banyak proses fotosintesis, ini biasanya tergantung di air yang diserap di tanah, itu kan banyak karena proses fotosintesisnya banyak. Nah, sisanya itu buangannya itu dibuang lewat proses transpirasi. Jadi makin banyak proses fotosintesis itu biasanya transpirasinya akan semakin cepat. Ya, ini di logika aja ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi ini. Kemudian apa nih? Fotosintesis ya. Oke, yang penting tahu aja ya. Air, klorofil jadinya bantuan cahaya matahari, jadinya karbohidrat dan oksigen. Apa ini? Makanan kosmetik pada enggak usah. Ini sama ya, proses yang mempengaruhi faktor-faktor yang mengaruhi fotosintesis. Coba nih, siapa nih ya? Andi. Andi, kalau intensitas cahaya matahari maksudnya gimana, Andi? Faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Kenapa, Bu? Ini kan faktor yang mempengaruhi fotosintesis itu ada banyak ya, ada secara garis besar itu faktor eksternal ya, intensitas cahaya matahari ini faktor eksternal, air, ketersediaan karbon dioksida, suhu. Nah, kalau usia daun dan pigmen penyerapan ini termasuk faktor internal ya, yang ada di dalam tubuh tumbuhan. Nah, hubungan antara intensitas cahaya matahari dengan proses fotosintesis apa, Andi? Gimana tuh? Semakin tinggi intensitas cahaya matahari, proses fotosintesisnya akan semakin besar atau semakin sedikit? Kenapa, Bu? Maaf, Bu, putus-putus. Apa intensitas cahaya matahari hubungannya dengan proses fotosintesis apa? Kalau semakin banyak fotosintesisnya kenapa? Kalau semakin sedikit cahaya mataharinya kenapa? Siapa? Dina Rahmatika. Apa kira-kira Dina? Kalau cahayanya semakin tinggi itu semakin cepat prosesnya, Bu. Ya, karena dia memerlukan cahaya ya, dalam proses fotosintesis itu dia memerlukan cahaya. Ya, dengan bantuan cahaya matahari ya. Jadi kalau intensitasnya tinggi, ya berarti fotosintesisnya akan semakin cepat ya. Air sama ya, dia memerlukan air. Maka kalau airnya banyak, ketersediaannya banyak, fotosintesisnya juga akan semakin banyak. Ketersediaan karbon dioksida. Ya, ini ya 6CO2 nih ya, karbon dioksidanya ya. Jadi kalau karbon dioksidanya banyak, kayak fotosintesisnya juga banyak, bisa terjadi dengan cepat ya. Kemudian suhu juga mempengaruhi, suhu ini mempengaruhi enzim. Enzim ini berpengaruh pada proses fotosintesis. Ya. Jadi biasanya ini sih pada tanaman yang tumbuh di daerah
subtropis ya, misalnya pada musim dingin, itu suhunya sangat rendah sekali ya. Biasanya enzimnya juga kerjanya akan lambat sehingga proses fotosintesisnya juga berkurang. Kemudian usia daun. Usia daun itu apakah daunnya tua, apakah muda? Nah, daun tua dan daun muda ini kan tentu jumlah klorofilnya berbeda ya. Kalau muda, sorry, jumlah stomatanya ya. Kalau muda itu biasanya jumlah stomatanya sedikit, sehingga biasanya fotosintesnya juga nggak sebanyak kalau daunnya sudah tua. Kemudian ini ya, karena butuh klorofil ya. Jadi kalau ada tanaman misalnya terkena penyakit tertentu ya, kemudian warna daunnya itu biasanya berubah gitu ya, ada yang jadi kayak kuning atau putih. Nah, itu berpengaruh pada proses fotosintesis. Jadi pigmen penyerapan cahaya atau klorofil ini juga berpengaruh besar karena ini yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Oke, terus Andrea Nur. Filda. Ya, Bu. Filda. Dari keenam ini mana faktor eksternal atau faktor lingkungan yang berpengaruh pada proses fotosintesis yang mana aja? Kalau dari faktor eksternalnya Bu, yang pertama Bu, intensitas cahaya matahari, ke Terus air juga Bu, ke sama suhu, itu Bu. Karbon dioksida juga ya, ketersediaan karbon dioksida ini juga ya. Kalau faktor internalnya ya ini ya, biasanya usia daun, tua atau muda, itu berpengaruh ya pada jumlah klorofil, pada bentuk daun ya, diameternya gede, diameternya kecil, itu berpengaruh pada proses fotosintesis. Kemudian juga ini ya, pigmen penyerapan cahaya atau klorofil ya, yang ada pada daun itu juga berpengaruh. Oke, kemudian ini respirasi ya. Penguraian atau katabolisme namanya. Kalau pembentukan apa namanya? Anabolisme ya. Kalau penguraian itu katabolisme. Sel organik untuk membebaskan energi. Hal yang mempengaruhi respirasi pada perkembangan ketersediaan oksigen, suhu, ketersediaan substrat, dan tipe dan umur tumbuhan. Ketersediaan oksigennya karena dia membutuhkan oksigen ya pada proses respirasi, sehingga kalau oksigennya banyak, ya respirasinya berjalan lancar. Tapi kalau oksigennya kurang, berarti respirasinya juga terhambat. Suhu ini tadi hubungannya sama enzim. Ketersediaan substratnya ini maksudnya tuh si karbohidratnya. Jadi kalau fotosintesisnya lancar, maka jumlah karbohidrat yang terbentuk juga banyak. Karena karbohidratnya banyak, berarti nanti proses respirasinya akan berjalan lancar. Tapi kalau fotosintesis tadi terhambat, maka nanti substratnya atau ketersediaan substratnya ini juga terhambat. Kemudian ini tipe dan umur tumbuhan. Saya rasa nggak usah ya. Dapat itu nggak ya? Apa sih? Biologi molekuler ada ya? Ada nggak mata kuliah biologi molekuler? Ada Bu. Ya nanti mungkin dibahas di biologi molekuler saja ya. Nah, ini tingkatnya sudah molekuler, kemudian glikolisis juga bisa. Oke nih, jadi glikolisis itu pemecahannya tadi ya, katabolisme. Jadi memecah gula, karbohidrat itu kan gula ya, memecah gula menjadi energi. Nah, pada proses glikolisis itu ada yang disebut dengan aerob dan ada yang anaerob. Sesuai namanya ya, kalau aerob itu dia terjadi di lingkungan yang kaya oksigen, aerob ya. Kalau anaerob itu terjadi di lingkungan yang kekurangan oksigen. Oke. Masukkan jumlah ATP yang lebih besar ya. Jadinya hasilnya itu 36 ATP per molekul glukosa. Sementara pada proses glikolisis anaerob itu menghasilkan 2 ATP per molekul glukosa.
Tapi biasanya pada tanaman itu yang terjadi itu ini ya, glikolisis aerob. Jadi dia satu molekul glukosa tadi dipecah sehingga menghasilkan 36 ATP. Hasil akhirnya selain ATP juga terdapat CO2, karbon dioksida, dan air. Ya, glikolisis ini tadi bagian dari proses respirasi, ya, respirasi pada tumbuhan tadi. Ini apa nih? Saya rasa bisa dibaca saja. Enggak usah. Oke. Ini kita rangkum lagi ya. Siapa nih? Risma, Aulia Putri. Risma, tadi mengenai fisiologi pada tumbuhan. Risma, apa aja tadi yang sudah kita bahas? Ada fotosintesis, Suaranya kurang kedengaran, Risma? fotosintesis, transpirasi, respirasi. Inspirasi ya. Apa yang kamu ketahui mengenai proses fotosintesis, Risma? Fotosintesis membuat zat, kemudian akan menghasilkan karbohidrat, oksigen. Oksigen ya. Ya intinya fotosintesis itu proses pembuatan makanan ya pada tumbuhannya, itu intinya. Dia memerlukan apa saja pada proses fotosintesis? Fotosintesis yang dibutuhkan apa aja, Risma? Ya. Pada proses fotosintesis yang dibutuhkan apa aja? Atau dia memerlukan apa aja sih proses fotosintesis ini? Siapa? Asmaria. Apa aja Asmaria? Yang pertama kita mempelajari fisiologi, yaitu fisiologi itu penanda makhluk hidup yang masih hidup. Jika mati maka proses fisiologi makhluk itu berhenti. Lalu ada 3, yaitu pertama fotosintesis, transpirasi, dan respirasi. Lalu ada diffusi osmosis, yaitu proses perpindahan zat cairan di dalam tumbuhan yang akan membantu proses fisiologi tumbuhan. Lalu ada ini osmosis atau diffusi. Perbedaan osmosis dan diffusi itu, kalau osmosis itu perpindahan partikel, sedangkan diffusi perpindahan atau perbauran molekul. Lalu kalau osmosis itu perpindahan yang terjadi baik dalam tumbuh-tumbuhan maupun dari luar masuk ke dalam tumbuh-tumbuhan, seperti penyerapan unsur hara pada akar. Sedangkan diffusi, dia perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah untuk mencapai keseimbangan dinamik atau molekul. Contoh tadi itu apa? Diffusi atau osmosis? Diffusi. Kebalik kita.
Gimana tadi coba ulangi? Kalau difusi perpindahan atau perbauran molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah untuk mencapai keseimbangan dinamik. Contohnya seperti tadi larutan gula dan air. Oke. Ya. Lalu osmosis ini perpindahan larutan melalui membran selektif termia bawah dari konsentrasi dari yang lebih kecil ke konsentrasi yang lebih besar. Lalu kita ini proses transpirasi, yaitu pelepasan uap air pada tumbuhan terjadi pada stoma 80-90% di stomata dan sisanya terjadi pada letikuler dan kutikuler. Lalu ada evaporasi, yaitu pelepasan penguapan yang tidak terbatas pada jaringan hidup. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan transpirasi. Udah itu aja. Faktor-faktornya itu jumlah stomata, anatomi daun, kelembapan udara, cahaya, ketersediaan air, dan aktivitas kita. Lalu ada tadi fotosintesis. Udah itu aja. Oke. Oke, sekarang saya mau tanya nih, siapa nih? Nadia Eka. Nadia Eka, kalau misalnya di musim kemarau, proses fotosintesis itu kira-kira semakin banyak gitu, atau semakin cepat atau semakin lambat? Nadia Eka. Semakin cepat, Bu. Di musim kemarau. Semakin cepat. Kenapa? Karena intensitas cahaya mataharinya lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Oke. Memang dia memerlukan cahaya matahari ya, tapi juga dia yang paling penting itu memerlukan air ya ini ya. Air. Nah, kalau misalnya di musim kemarau seperti Indonesia ini kan kita mataharinya tuh ada sepanjang tahun ya. 12 bulan tuh ada terus ya. Nah, sementara kalau di musim kemarau itu airnya mungkin tanah tuh akan menjadi lebih kering ya, sehingga tanaman tuh cenderung kekurangan air ya. Sehingga biasanya dia proses fotosintesisnya itu dikurangi. Nah, makanya lama-lama itu nanti kalau berkurang terus, kalau nggak ada air ya tanamannya mati ya, mati karena dia nggak bisa melakukan fotosintesis, makanya nggak ada, gitu ya. Ya, memang matahari juga perlu, tapi biasanya dia juga ini memerlukan tadi apa air, airnya itu yang penting juga ya. Kalau misalnya transpirasi. Kalau misalnya kalau misalnya tanamannya udah tua sama yang masih muda, kira-kira proses fotosintesisnya yang lebih banyak dilakukan, yang lebih cepat yang mana? Yang daun yang muda, Bu. Kenapa? Karena daun yang muda ada di paling atas. Paling atas ya. Ya, si daun tua muda ya bisa juga ya sebenarnya ya kalau dia paling atas ya itu, tapi itu tergantung lagi nanti dia tanamannya, misalnya kalau tanamannya hidup di hutan ya itu memang bisa berpengaruh ya. Tapi kalau di rumah aja gitu kita tanam, itu biasanya memang yang tua ini lebih banyak terjadi proses fotosintesis ketimbang yang muda. Kenapa? Karena dia tadi klorofilnya itu biasanya lebih banyak ya. Daun tua itu biasanya warnanya hitam, hijaunya itu lebih pekat ya ketimbang daun muda. Kalau daun muda itu kan masih warnanya hijaunya tuh nggak terlalu pekat.
Oke. Tadi difusi osmosis sudah tahu ya perbedaannya ya. Ya, saya rasa itu aja yang penting-penting perlu diketahui, yang penting dipahami ya. Nggak perlu dihafal sampai gimana-gimana, yang penting dipahami. Kemudian materinya apa lagi ya kemarin ya? Buah ya. Buah sama apa ya? Yang minggu lalu saya kasihkan tuh apa? Fisiologi ya? Buah ada ya? Sebentar. Akar sudah ya? Akar batang sudah? Sudah belum? Saya lupa. Ada yang ingat nggak? Akar batang sudah belum ya? Buah. Saya rasa tinggal materinya buah itu sudah saya berikan di Google Classroom ya 2 minggu yang lalu ya. Sudah, Bu. Sudah ya, itu tapi belum dijelaskan ya mengenai buah ya. Buah ini agak sedikit complicated, apa agak lumayan banyak yang perlu dijelaskan. Apa lagi? Akar batang sudah ya, akar batang. Oh, daun belum ya, berarti tinggal buah dan daun. Itu minggu depan saja ya saya jelaskan. Ini kita sebenarnya sudah ke pertemuan 13. Jadi sebenarnya tinggal 2 pertemuan lagi ya, karena pertemuan itu sampai 15. Nah, nanti minggu ini saya langsung kasih materi daun ya, daun. Kemudian minggu depannya lagi baru saya jelaskan materi minggu ini langsung saya kasih materinya daun, minggu depan langsung saya jelaskan daun dan buah berarti ya. Minggu depan jadi minggu ini langsung 2 kali pertemuan ya, ini sama nanti materinya saya kasih di Google Classroom. Pertemuan 14, kemudian pertemuan 15 nanti penjelasan mengenai buah dan daun. Nah, kemudian nanti udah ya, tinggal itu, kemudian nanti ya udah tinggal UAS ya. UASnya nanti materinya dari setelah UTS ya, jadi nggak semuanya, nggak dari awal ya, dari yang setelah UTS saja tuh, berarti apa tuh? Berarti materinya bunga, biji, buah, daun, dan fisiologi tumbuhan. Ya. UASnya bunga, biji, buah ya. Bunga, biji, buah itu organ reproduktif ya pada tumbuhan. Kemudian daun, karena daun ini ketinggalan ya. Kemudian proses fisiologi pada tumbuhan. Oke. Ada kuliah lagi nggak? Nggak ada kuliah ya? Iya, Bu. Hari ini. Ya sudah, kalau gitu ini saya akhiri dulu ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi ya di Zoom. Saya absen dulu ya sebentar. Silviana Dewi. Hadir, Bu. Nurindiani. Hadir, Bu. Ya. Andi. Hadir, Bu. Ya. Fildayanti. Hadir, Bu. Sepenidina Rahmatika. Hadir, Bu. Ya. Risma. Hadir, Bu. Apalagi Nadia Eka. Hadir, Bu. Dina, Andi, Nurindi, Silviana. Oh, Andi ada 2 ya? Andi 1 aja, Andi Sridianti aja. Ya, Bu, yang satunya Andri, Bu. Udah ada yang belum dipanggil? Saya, Bu. Siapa tuh? Asmaria. Oh, Asmaria. Asmaria ya. Udah itu aja ya. Oke, kalau sudah saya akhiri ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jaga kesehatan, Bu. Ya. Matikan, Phil. Biar kita dilihat di YouTube. Rahma sama Ika mana? Izin kah? Izin katanya, tapi enggak tahu sih. Kalau Nah, ini. Rahma kayaknya Matikan dulu rekordannya. dari kemarin loh itu anak enggak konfirmasi. Siapa? Rahma. Rahma juga ribut sama Bu Banano. Itu apa? Ini matikan dulu, Phil, rekordannya. Kesian.